Patia, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi Patia ini mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Iya, Stikes Pak, Sidang betul. Medan. Patia, ini saya mau nanya terkait Iya. dengan yang pertama, mungkin pertanyaan saya, suka duka menjadi seorang mahasiswi kebidanan itu gimana sih? Kalau saya pribadi Pak, mungkin suka dukanya ya yang pertama awal masuk sih Pak, saya tuh sebenarnya nggak berani Pak. Nggak berani, ya? Kebidanan ya. Kenapa takut? Gitu? Takut Pak, jujur saya takut sama jarum Pak. Oh gitu. Iya, Ya, Pak. terus nah itu. Tapi setelah saya belajar lihat YouTube Pak, TikTok, Oke. lihat dari berbagai akses media sosial kan Pak, saya mulai beraniin diri karena sudah terlanjur juga kan Pak masuk di sini. Jadi mau nggak mau ya saya harus tetap lanjutkan. Jadi Pak. pertanyaan saya, sebenarnya yang mau jadi bidan ini kemauan dari Patia atau dari orang tua nih? Patia juga mau Pak. Oh, iya? Sebenarnya takut tapi mau gitu Pak. Kenapa kok takut dengan jarum gitu? Padahal kan niatnya udah pengen jadi orang kesehatan. Iya Pak, nggak tahu kenapa Pak kayak masih tremor gitu Pak. Oh. Namanya nervous juga kan. Nah, setelah dijalanin, ini gimana? Setelah pertama kali nyoba Pak, jujur setelah itu saya pengen nyoba lagi Pak. Oh iya, berarti karena belum terbiasa, Iya, jadi sekarang ini sudah biasa. Jadi sudah praktek rumah sakit. Sudah, Jadi Pak. pengalaman, kalau saya boleh tahu nih, pengalaman selama praktek di rumah sakit gimana? Berinteraksi dengan pasien, ketemu dengan banyak orang, itu gimana? Ya banyak sih Pak, ada suka dukanya kan Pak. Ada seneng, ada ya sedihnya juga kan Nah, Pak. sedihnya gimana nih? Kalau senengnya itu ya kayak bisa nolong pasien gitu Pak, walaupun dari hal kecil misalnya sekedar infusnya macet Pak, menolong perbaikinya supaya bisa lancar lagi gitu kan Pak. Kalau sedihnya sih Pak lebih ke kayak karena capek aja gitu Pak. Ya, jadi memang kita dituntut kalau orang kesehatan itu nggak boleh capek, Iya. karena tuntutan profesi kita harus bisa jadi bidan yang profesional, makanya kita belajar dari hari ini. Nah, ini kan sedang jadi mahasiswi nih. Nah, Patia harus banyak belajar. Jadi kalau dibilang praktek, berarti Patia harus menerima segala konsekuensinya. Nah, gitu. Jadi kalau selama pembelajaran, apa sih pembelajaran yang disenangi atau yang tidak disenangi selama kuliah di kebidanan ini? Yang Patia seneng itu Pak lebih ke yang banyak prakteknya Pak. Lebih ke sekarang ya walaupun Patia awalnya takut ke jarum Pak, sekarang lebih seneng yang banyak praktek ke jarum ya Pak. Karena itu menurut saya bisa melatih saya untuk lebih berani. Tapi kan perlu teori juga. Iya. Nah, kalau dari pembelajaran teori yang paling disenengin apa? KDK sih Pak. KDK. Iya. KDK itu apa? Konsep dasar kebidanan Pak. Apa aja sih yang dipelajari di situ? Banyak Pak, di situ kita lebih mendasar tentang dari awal kebidanan Pak, kayak ya merawat luka gitu Pak. Ya banyak sih Pak. Jadi saya lebih suka ke Berarti perawatan luka, terus juga gawat darurat sudah belajar belum? belum. Belum. Jadi selama praktek di rumah sakit, selain berinteraksi dengan pasien, ilmu apa yang sudah didapat? Selain dari ilmu kebidanan sendiri, pasti kan di luar dari kebidanan ada juga dapat ilmu nih. Dari ditempatkan di IGD atau di ruang rawatan, nah gimana? Kalau saya kemarin pas dinas sih Pak lebih ke ruang kebidanan yang Oh, di pertama, kebidanan Pak. saja ya? Iya Pak. Terus yang satu lagi rawat inap sih Pak. Nah, rawat inap apa yang didapat? Selain nginfo, selain teknik kebidanan yang lain gitu. Lebih ke konseling sama pasien sih Nah, Pak. itu konseling. Iya, Nah, dari konseling apa yang didapat? Ilmunya. Saya lebih bisa komunikasi sama pasien Pak, jadi kayak bisa tahu keluh kesahnya pasien. Oh, gitu. Saya juga bisa ngasih masukan ke pasien. Ada nggak pasien yang usil gitu, ada nggak? Ya kalau usilnya pasti ada. Ada sih, ya, Pak. usil ya. Usilnya gimana? Usilnya kayak kadang kan Pak kita kasih tahu mungkin dia kan mungkin nggak ngerti gitu kan Pak, tapi kayak tetap lebih ke ngeyel sih Pak. Iya, iya. Jadi ya Nah, nggak apa-apa maklum. sikap Patia dengan pasien yang kita dapat seperti itu apa tindakannya? Sebagai kita seolah-olah Patia jadi bidan lah nih udah gitu. Kemarin saya kayak gitu, saya nggak apa-apa sih Pak, saya dengerin dulu keluh kesahnya dari pasien gitu kan Pak. Terus saya nasihatin juga pelan-pelan, iya Pak kayak gini. Mungkin pelan-pelan dia awalnya nggak nerima sih Pak, cuma lama-lama setelah dia coba, iya baru dia nurut gitu Pak. Sejauh ini dukungan orang tua kepada Patia sendiri untuk bisa menjadi seorang bidan seperti apa? Ya kalau dari orang tua pribadi sepenuhnya ngedukung sih Pak, dari abang, kakak juga semuanya ngedukung Pak, alhamdulillah. Apa kata-kata orang tua yang paling menyentuh hati Patia sehingga Patia semangat belajar sampai hari ini? Kalau dari orang tua Patia sih selalu bilang kalau bukan Patia siapa lagi gitu. Singkat, tepat, padat ya? Iya Pak. Apa makna yang bisa Patia ambil dari kata orang tua tadi? Ya makna yang bisa Patia ambil itu Pak kayak ya
dari situ Patia mikirnya berarti harapan orang tua itu besarnya di Patia gitu. Berarti Patia adalah salah satunya yang diharapkan. Iya Pak. Jadi kebanggaan keluarga, bisa menolong banyak orang, apalagi dalam hal persalinan ya, Iya, Pak. tentang ibu hamil, persalinan, karena kan fokusnya Patia di kebidanan. Iya. Ya mudah-mudahan Patia bisa menjalani proses pembelajaran, praktek nantinya, terus yang kedua nanti bisa tamat dari kampus Tikes, bisa jadi bidan yang profesional, Amin, Pak. bidan yang diharapkan, yang pasti jangan pernah sombong, karena yang kita ini petugas kesehatan itu yang perlu adalah senyum, sapa, salam. Iya Pak. Kalau ini sudah kita bisa dapetin, insya Allah pasien kita ini banyak. Karena Pak orang senang dengan kita. Belum aja diobatin, kita udah senyum, itu ya sekian persennya itu udah menyembuhkan mereka yang ingin berobat dengan kita. Nah seperti itu. Yang penting Patia terus semangat dan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Ya, terus semangat. Terima kasih ya Patia Terima kasih ya. Pak.